bangga. Assalamualaikum Pak Lalu. Waalaikumsalam Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Lalu ya. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas hari ini ya Pak ya, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi dulu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Lalu akan laksanakan nanti. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Lalu akan melakukan kegiatan pembelajaran, di mana agar Pak Lalu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Ya. Jadi Pak Lalu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Lalu sebelumnya. Apakah boleh Pak Lalu? Boleh. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang pertama nih Pak Lalu. Yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Lalu capai berdasarkan RFP atau modul belajar yang Pak Lalu sudah buat? Terima kasih sebelumnya Pak ya. Mengenai tujuan, siswa dapat mengetahui letak Indonesia baik secara astronomis maupun secara geografis. Dan yang kedua, siswa dapat menunjukkan unit kerja. Ada unit kerja, ada produk di situ mengenai letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Oke, itu jadi tujuannya ya Pak ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengetahui, kemudian nanti di aspek keterampilannya anak-anak bisa bekerja. Iya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Lalu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Lalu capai atau inginkan? Ya, yang ingin Pak Lalu capai atau yang ingin dilakukan pada saat pelaksanaan observasi nanti. Mengenai area pengembangannya, yang pertama kan mengenai area pengembangannya pertama dengan melihat aspek pengetahuannya, ya, aspek keterampilannya. Nah, aspek pengetahuan di sini adalah mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Sedangkan keterampilannya, siswa dapat menunjukkan hasil produknya, misalnya membuat peta. Nah, di situ dia akan menunjukkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Oke, luar biasa. Jadi ada dua aspek ya yang akan dikembangkan pada saat pelaksanaan nanti, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengetahui dan memahami ya. Kemudian keterampilannya nanti bagaimana anak-anak membuat produk. Ya. Itu ya. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Pak Lalu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Lalu akan terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, mungkin dari segi model pembelajarannya, maupun dari metode pembelajaran yang Pak Lalu akan gunakan pada saat pelaksanaan nanti. Oke, mengenai strategi, saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi. Nah, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan mereka, keterampilan dan keaktifan. Untuk modelnya, saya akan menggunakan program based learning atau berbasis masalah. Oke, jadi saya sudah bisa tangkap. Jadi Pak Lalu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE ya, sosial emosional. Kemudian model yang digunakan yaitu problem learning atau berbasis masalah. Ya. Kemudian metodenya menggunakan diskusi kelompok. Ya, itu ya, Lalu ya. Oke, luar biasa sekali. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Lalu. Strategi seperti apa yang akan Pak Lalu terapkan di dalam kelas nanti? Tadi saya sudah menunjukkan strategi itu dengan menggunakan berdiferensiasi dengan emosional, sosial emosional. Nah, di situ saya akan membagi kelompok. Nah, ini adalah modelnya, itu model diskusi. Jadi penjelasannya luar biasa sekali ya Pak Lalu ya. Jadi dikuatkan lagi strategi yang nanti Pak Lalu akan laksanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi baik itu dari konten, proses maupun produk. Ya, seperti itu ya. Kemudian diintegrasikan dengan KSE ya, sosial emosional, dan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan menggunakan metode diskusi kelompok. Oke, itu ya Pak Lalu ya. Oke, kita lanjut Pak
mungkin di kelas 7C. Oke. Di hari Kamis itu di kelas 7C ya, jam kedua itu Pak Lalu akan melaksanakan proses belajarnya kali ya. Ya. Ya, jadi nanti pada hari Kamis jam kedua di kelas 7C saya akan datang ke kelasnya Pak Lalu untuk melaksanakan supervisi kelas ya Pak Lalu ya. Jadi nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Bapak ajarkan. Ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan terakhir yaitu nanti di pasca observasi Pak Lalu. Jadi sebelum kita akhiri apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Ya, dari percakapan kita banyak sekali yang saya dapatkan. Pertama, saya mendapatkan gambaran kira-kira media apa yang saya pakai untuk pembelajaran. Terus metode apa yang saya pakai, dan dari pendidikan ini saya sudah dapat. Nah, nanti saya akan terapkan di kelas. Oke, akan diterapkan dan disiapkan ya Pak Lalu ya. Jadi sudah mempunyai gambaran atau bayangan terkait dengan media, kemudian media penunjang ya, kemudian modelnya nanti seperti apa, itu sudah dirancang dari sekarang. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tinggal diterapkan dan digunakan. Itu ya Pak Lalu ya. Oke, terima kasih Pak Lalu atas waktunya karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan ya di hari Kamis di kelas 7C ya Pak Lalu ya, di jam kedua. Jadi percakapan kita hari ini sampai di sini dulu. Kita bertemu di kegiatan observasi dan di kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Syah? Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat ya belajar. Tetap semangat. Ingat ya, kalau belajar kita harus fokus, kita harus memperhatikan guru. Kalau kita belajar, ya silahkan pimpin doa. Nah, silakan berdoa dalam hati. Terima kasih ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, saya harus mengecek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir? Nanya ya. Ada yang tidak hadir? Coba kita absen dulu. Absen dulu. Coba disebut saja yang tidak hadir. Yang tidak hadir ya. Ada ya. Ya kenapa? Sakit. Siapa lagi? Faizul. Faizul. Siapa? Silakan. Berapa? Kita ulang ya. Satu. Mana tempat duduknya? Ambil di sana. Itu ada kursi. Kita ulang ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Suaranya jangan besar, harus semangat. Ini masih pagi. Benar ya. Ini harus dilakukan supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap fokus. Lanjut, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus punya kesepakatan kelas. Ya, kita harus memiliki kesepakatan kelas. Silakan diusulkan nomor 1 kesepakatan kelasnya seperti apa? Masuk tepat waktu. Ingat ya. Terus yang kedua apa lagi? Berdoa sudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar.
kelompok 1, 2, 3. 1 itu tentang peta, yang kedua itu tentang letak geografis, yang ketiga tentang letak astronomis. Sebentar kita akan berikan. Tapi tolong perhatikan tujuannya dulu, tujuan pembelajarannya pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik atau siswa, ingat ya, dapat menjelaskan arti peta dan fungsi peta. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan arti peta dan fungsi peta. Ini penting. Kita kalau tidak bisa membaca peta, otomatis kita akan tersesat. Makanya hari ini kita harus tahu arti peta dan fungsi peta. Sementara kita akan diskusi, di kertas ini juga sudah ada kata-kata moderatornya. Tolong dibaca baik-baik ya. Kemarin juga saya sudah ajarkan. Paham ya? Nanti kalau pemateri sudah selesai membacakan materinya, nanti akan dikembalikan ke moderator. Nanti moderator mengatakan terima kasih sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti dilimpahkan ke notulen atau sekretarisnya. Paham ya? Lanjut, yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, siswa dapat menjelaskan letak geografis, astronomis, dan bahkan geologis. Ya, tapi kita bahas dulu yang dua ini, yaitu geografis dan astronomis. Paham ya? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Sekarang saya akan bagikan kertasnya. Di kertas ini sudah ada gambar peta, sudah ada gambar arah mata angin, ya, sudah lengkap semua. Nah, kertas ini saya akan bagikan. Pertama yang harus dilakukan itu adalah membaca isi dari kertas ini. Kalau sudah paham, ya lanjut menggambar peta dan menggambar arah mata angin. Bisa dipahami? Ini ya. Oke, silakan dilihat. Ya. Ini masih digrafis ya. Baik-baik, yang mana yang harus dijelaskan itu dilihat. Ayo. Ya, selesai kita menjelaskan baru kita gambar, ya. Kita lihat. Oke, silakan. Apalagi yang belum dapat? Siapa lagi yang belum dapat? Itu apa? Geografis. Nih. Semua sudah dapat kan? Sudah dapat semua? Ya, sekali lagi, mohon perhatian. Dipahami materi yang sudah dibagikan, dipahami dulu, supaya nanti ketika presentasi itu gampang menyampaikannya. Paham ya? Nah, setelah dipahami, kita lanjut untuk menggambar peta dan arah mata angin. Ya, di situ sudah ada garisnya, ada garis lingkar, ada garis bujur, lengkap dengan ingat tadi tujuannya itu, yaitu siswa dapat menjelaskan arti dari peta, arti dari geografis, dan arti dari astronomis. Ditambah lagi fungsi dari peta, ya. Tolong ingat.
ini ada bakat melukisnya nih, luar biasa. Ada bakat melukis. Ya, silakan yang bakat melukis itu bisa maju lagi nanti di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapkan pertanyaan itu. Kelompok 3 siapkan pertanyaan. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Amrul Mursid, CDP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Dan saya mengajar di SMP Negeri 2 Gangga. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Insinyur Muhammad Iqbal selaku pengajar praktek, kemudian lalu Rosyan Anwar SPD sebagai guru yang diobservasi. Pada kegiatan kali ini tujuan kita melakukan untuk percakapan pasca observasi itu di mana mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Lalu kemarin setelah melakukan observasi di kelas. Oke, kita mulai aja. Pak Lalu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya, Pak Lalu ya? Masih semangat Pak Lalu? masih. Semangat ya. Oke, jadi Pak Lalu, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di percakapan pasca observasi ini terkait dengan proses observasi atau pelaksanaan pembelajaran yang Pak Lalu sudah lakukan. Ya, izin Pak Lalu menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Lalu ya. Siap Pak Lalu ya? Oke. Yang pertama Pak Lalu, bagaimana sih perasaan Pak Lalu terkait dengan jalannya kegiatan proses pembelajaran yang Pak Lalu sudah lakukan? Yang pertama, perasaan saya senang karena siswa dalam mengikuti pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sangat antusias, semangat sekali. Jadi Pak Lalu merasa senang dan puas karena rancangan pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya pada saat pelaksanaan observasi itu bisa berjalan dengan lancar. Beliau anak-anak sudah antusias sekali di pembelajaran. Oke, selanjutnya Pak Lalu mohon diceritakan kembali area pengembangan apa yang Pak Lalu lakukan di dalam kelas pada saat observasi. Area pengembangannya di sini saya tekankan kepada siswa yaitu yang pengetahuan dan pengalaman. Saya mengatakan pengetahuan supaya siswa bisa mengetahui letak Indonesia secara geografis dan secara astronomis. Sedangkan keterampilannya siswa diharapkan dapat menunjukkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Di situ kan ada garis lintang dan garis bujur, kita harus ketahui. Jadi ada dua aspek yang ada ya, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan yang sudah. Oke. Selanjutnya Pak Lalu ini langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Pak Lalu sudah lakukan di dalam kelas kemarin. Ya, langkah-langkahnya pertama mulai dari pembukaan, ketiga itu refleksi, yang ketiga itu ini yang saya lakukan dalam pengembangannya, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu terturun dari atas sampai Jadi ada kegiatan pendahuluannya, kemudian ada intinya, kemudian bentuk refleksi. Oke, menurut Pak Lalu ini ada pengembangan yang Pak Lalu sudah lakukan, apakah itu sudah dikatakan berhasil atau tidak, baik dari aspek modal maupun keterampilan? Nah, saya rasa sudah berhasil karena pertama kan siswa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Nah, ketika kita melakukan diskusi, siswa sudah clear. Ketika kita melakukan presentasi, juga siswa sudah Oke, ya Pak Lalu ya. Kemudian untuk penerapan PSE-nya gimana Pak Lalu? Nah, untuk SE-nya saya melakukan
pembiasaan sebelum pembelajaran, doa bersama dulu, terus hal-hal positif kita berikan kepada siswa supaya jadi kebiasaan. Jadi di situ Pak Lalu sudah menerapkan budaya positif ya. Kemudian di situ itu mengintegrasikan pelajaran basic sosial nasional. Kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita melakukan membuat kesepakatan kelas supaya ini menjadi kesepakatan kita bersama. Ketika ada pelanggaran, siswa sudah mengetahui konsekuensi. Selanjutnya nih Pak Lalu, kendala yang Pak Lalu hadapi saat pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas itu. Nah, kendalanya di sini yang sering kita alami ketika kita melakukan pembelajaran dalam strategi diskusi, mengelompokkan. Ketika kita mengelompokkan siswa, pasti ada kendala di situ. Siswanya maunya di kelompok ini, dan sebagainya. Jadi kita berikan arahan ketika ada kendala seperti itu, kita berikan pengertian supaya mereka paham, ini kelompok ini. Di pembagian kelompok harus sesuai dengan kebutuhan belajar Ya, siswa juga ya. Jadi tidak semau-maunya dari peserta didik sendiri. Jadi itu kan sesuai dengan asesmen diagnostik yang kita lakukan dari awal. Terus yang kedua itu adalah kendalanya ketika presentasi. Siswa itu tidak percaya diri awalnya, tetapi setelah kita bimbing mereka terus Intinya dibiasakan ya. Jadi karena ini hal baru mungkin buat mereka, jadi kalau ngomong di depan orang banyak itu kadang-kadang kita aja yang sebagai guru kadang-kadang ada kalanya kita bilang, ada kalanya kita malu gitu, kurang percaya diri. Apalagi anak kita memahami. Jadi intinya bagaimana dibiasakan aja untuk menentukan rasa percaya diri kita. Oke, kemudian selanjutnya nih Pak Lalu terakhir nih. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Pak Lalu yang akan Pak Lalu lakukan setelah di atas supervisi? Ya, tindak lanjutnya itu kita menyiapkan pembelajaran yang baik, yang efektif supaya pembelajaran ini bisa dijalankan. Nah, terus yang kedua itu adalah kita menyiapkan RPP, rencana pembelajaran supaya pembelajaran ini dijalankan. Oke, jadi kedepannya seperti yang disampaikan Pak Lalu tadi, rencana tindak lanjutnya bagaimana menyiapkan modul ajar, modul ajar atau RPP yang akan digunakan seperti apa, kemudian rancangan, metode atau model yang digunakan seperti apa ya. Kemudian mungkin penilaiannya bagaimana? Evaluasi kita harus lakukan supaya kita mengetahui kemampuan siswanya bagus sekali. Mana yang belum dipahami, mana yang sudah dipahami, tentunya kita melakukan evaluasi. Jadi itu ya rencana tindak lanjut ke depannya dari Pak Lalu setelah dilakukan supervisi, jadi menyiapkan modul ajar yang bagus, melakukan evaluasi, refleksi, kemudian bagaimana menyiapkan asesmen. Bagaimana menyiapkan asesmen agar pembelajaran lebih bermakna gitu ya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya Pak Lalu media dan pasca observasi ini. Jadi harapannya semoga kedepannya ini bisa terus dilaksanakan. Jadi ini menjadi contoh buat kita semua bagaimana pembelajaran itu kita harus berpusat pada murid ya, dan kita harus tahu kebutuhan murid itu seperti apa. Jadi semoga kedepannya kita sama-sama bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi demikianlah rangkaian supervisi percakapan pasca observasi pada hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.